Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya lisan kita untuk mengucapkan syukur kita alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi atau sampai kita di pertemuan kita ini merupakan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan alhamdulillah pula kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang talibul ilmi, yaitu penuntut ilmu syar'i, ya, yang senantiasa haus akan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama. Nah, terkhusus lagi adalah ilmu yang ditinggalkan oleh para anbiya, karena al-anbiya la yuwarithuna dirhaman, ya. Semua nabi itu tidak mewariskan harta, ya, walakin warithu al-ilm, ya. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Maka ketika kita menjadi seorang talibul ilmi syar'i, maka hakikatnya adalah kita adalah orang-orang yang ingin mendapatkan atau merebut, ya, rebutan warisan nabi, ya, berupa ilmu, ya, warisan berupa ilmu, ya. Karena ketika seseorang hanya berebut harta dunia, maka itu hina, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mewariskan harta, ya. Maka ini merupakan nikmat yang agung sekali, ya, kalau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang talibul ilmi. Nah, pada kesempatan ini kita talibul ilmi atau belajar ilmu berkenaan dengan ilmu tajwid, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil qur'ana tartila, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman warattil, dan rotilkan, ya, tartilkan, ya, Al-Qur'an, ya. Tartil berbeda dengan iqra. Kalau tartil, ya, tartilkan, bukan bacalah, ya, tapi bacalah dengan tartil, seperti itu. Bacalah dengan tartil, ya, Al-Quran tartila, dengan setartil-tartilnya, ya. Tapi kalau terjemahan yang ada di Kemenak, ya, itu bacalah Al-Quran dengan tartil, ya. Tapi warattil, ya, di situ artinya rottil, rottala yurattilu, ya, tartilkan Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Maka ayat di surat Al-Muzammil ayat 4 ini ada tafsir dari seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan makna daripada tartil, ya, maknanya apa? Beliau mengatakan tajwidul huruf, ya, wa ma'rifatul wuquf, ya. Tartil itu artinya adalah mentajwidkan huruf-huruf, ya, mentajwidkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Mentajwidkan berarti kaitannya dengan makhraj huruf, sifat huruf, mungkin ada karakter huruf, hukum-hukum tajwid seperti nun sukun bertemu huruf-huruf yang lain, ya. Kemudian masail-masail yang lain, hukum-hukum, ada sakta, ya, ada guna dan lain sebagainya, ya. Ada iskan, ya, sukun, mad, ya, dan masail-masail yang lain. Jadi tajwidul huruf berarti dia mengilmui, ya, arti dari tartil itu dia mengilmui hukum tajwid, wa ma'rifatul hukuf, dan mengetahui hal ihwal, soal wukuf, soal waqaf, ya, kapan dia berhenti, kemudian kapan dia memulai, ibtida dan waqaf dia tahu. Nah, ini tafsiran dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, dalam rangka menafsirkan surat Muzammil ayat 4, warattilil qur'ana tartila, ya. Tartil adalah mentajwidkan huruf-huruf di dalam Al-Qur'an dan mengetahui keadaan di mana dia berhenti,
atau mempelajari. Ya, harusnya mempelajari tajwid, mempelajari kapan dia berhenti. Ya, kalau ma'rifatul wuquf, ya, pengenalan mengenai kapan dia berhenti, ini kaitannya dengan bahasa Arab. Maka belajar tajwid, ya, setelah itu belajar bahasa Arab. Ya. Makanya kalau ada orang belajar bahasa Arab tapi tajwidnya nggak dipelajari, ya bagaimana dia bisa membaca tulisan Arab, sedangkan baca tulisan Arab yang berharokat saja tidak bisa, seperti itu. Maka tahapan pertama dia harus mempelajari ilmu tajwid. Setelah dia mengetahui ya makhraj huruf, ya sifat huruf, kemudian dia tahu kapan dia harus berhenti. Jangan sampai kita berhenti di kalimat-kalimat yang di sana tidak boleh berhenti, ya. Atau bahkan di situ mengandung kemaksiatan, mengandung kesyirikan, mengandung hal-hal yang kurang pas, ya, atau tidak sesuai. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil ini dengan salah satunya mengetahui kapan dia harus berhenti, seperti itu. Ya, kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita termasuk daripada umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, ya, dan kita juga mendapatkan kesempatan untuk meminum telaga beliau yang beliau sudah persiapkan nanti, ya. Beliau mempersiapkan sendiri, menuangkan dengan cangkir-cangkirnya, yang cangkirnya itu berjumlah jutaan, ya, sejumlah bintang di langit, ya. Maka jangan sampai kita tidak kebagian daripada surga telaga tersebut, ya. Karena kita mengingat bintang di langit itu begitu banyak, ya. Maka jangan sampai kita nggak kebagian cangkir-cangkir yang akan dituangi dengan air telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita jangan sampai terusir dari telaganya Nabi karena kita tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu sunnah Nabi juga adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang beliau ajari atau yang beliau diajari juga, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari kemudian malaikat Jibril, ya, kemudian beliau mengajarkannya kepada para sahabat. Dan kita pada kesempatan kali ini, ya, niatkan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi, ya, dalam membaca Al-Quran. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunyikan huruf per hurufnya, sebagaimana perkataan atau hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau mensifati bacaan Nabi dengan mufassiratan harfan-harfan. Beliau membaca Al-Quran itu dengan memperjelas huruf per hurufnya, ya, memperjelas huruf per hurufnya, jadi jelas, makhrajnya jelas, sifat hurufnya jelas, waqaf dan ibtidanya juga jelas. Maka pada kesempatan ini kita mempelajari, ya, hukum-hukum tajwid dalam rangka untuk, ya, taqarrub ilallah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang kita baca merupakan daripada firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ketika kita membaca firman-firman Allah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, warattilil Qur'ana tartila, tidak mungkin kita tidak mendapatkan pahala. Namun syaratnya satu, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya semata-mata ingin mendapatkan pahala, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, harus sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan rukun daripada ibadah, ya, syarat daripada ibadah diterima, ya, itu ada dua. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak syirik, ya, tidak berbuat syirik, ya, jadi semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ingin dipuji oleh orang, tidak ingin karena menandingi orang kita bacanya lebih bagus, ya, kita pahalanya lebih banyak, untuk sombong-sombongan, itu enggak. Tapi satu niatnya karena ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, harus sesuai dengan contoh Nabi, ya, bacaan kita harus sesuai contoh Nabi. Makanya effort kita, ya, untuk mencapai kedudukan tersebut, kita harus belajar, ya, belajar tajwid agar bacaan kita juga meminimalisir kesalahan-kesalahan, ya, atau kita berusaha untuk mendekatkan bacaan kita sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
membaca Al-Quran yang pernah beliau ajarkan kepada para sahabat, sahabat kemudian mengajarkannya kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'u tabi'in, dan kepada ulama-ulama seterusnya sampai di kita. Nah, maka kesempatan ini merupakan kesempatan emas, kesempatan berharga. Kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggali ilmu-ilmu agama, untuk menggali pengetahuan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan hanya bela-belain urusan dunia, akhirnya kita melalaikan urusan akhirat kita. Maka pada kesempatan ini kita luangkan waktu kita 1 jam, setengah jam, atau 2 jam, atau bahkan bisa lebih, untuk kita lebih dekat kepada Al-Quran, lebih dekat kepada hadis, ya, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan materi kita di materi juz 29, ya. Kita sudah sampai pada juz 29 di surah Al-Qiyamah, ya. Kita sudah menyelesaikan surah Al-Qiyamah di ayat 1 sampai ayat 30, dan kita pada kesempatan ini akan menyelesaikan di surah Al-Qiyamah dari ayat 31 sampai terakhir, atau sampai ayat ke-40. Dan pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang surah di ayat surah Al-Qiyamah ini, di 10 ayat ini, maka sebelum itu kita baca terlebih dahulu. Semoga bacaan ini untuk mengawali materi kita, dan Allah turunkan keberkahan melalui bacaan atau melalui ayat-ayat yang akan kita baca terlebih dahulu. Sebelumnya, untuk pemirsa yang ingin menyimak, silakan dibuka Al-Qurannya, atau yang ingin menyimak di layar monitor silakan disimak, ya, untuk mengetahui masing-masing daripada bunyi huruf per hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Di sini di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala saddaqa, fala, ya, makhraj huruf fa itu di ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, fa, disertai dengan hembusan nafas, fa, seperti itu, fa, tapi jangan terlalu dihentakkan, cukup seperti itu, jangan sampai ya dihentak-hentakan, karena karakter daripada karakter daripada huruf fa ini adalah termasuk karakter yang lemah. Di antara huruf-huruf yang lemah, fa merupakan huruf yang paling lemah, ya, huruf yang paling lemah, derajatnya paling lemah. Antara fa ada ha, ya, ada ha. Fala saddaqa wala shalla, saddaqa, ya, so, fala sadda. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, di situ ada huruf dal, ya, ada huruf dal. Nah, seringkali saya temui ada beberapa qori atau beberapa pembaca Al-Quran itu membaca huruf dal ini dengan bacaan tebal. Fala sadda, do, fala sadda, bukan fala sadda, da, seperti itu. Karena dal dia karakter sifat hurufnya itu yang pertama dia ringan, tipis, ya. Karena dia istifal, kemudian dia infitah, terbuka, ya. Jadi dia tidak isti'la, dia tidak tebal, ya.
Tapi kalau kita tinjau, kenapa ada beberapa orang yang membacanya tebal? Karena terpengaruh oleh huruf sebelum dan sesudahnya. Karena huruf sebelumnya dia sod memiliki sifat isti'la, jadi akhirnya tebal. Kemudian huruf setelahnya juga qaf, dia memiliki sifat isti'la. Akhirnya posisi dia di tengah-tengah ikut terpengaruh oleh dua huruf ini, ya. Baik terpengaruh oleh huruf sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi akhirnya fala saddaqa, ya, seperti itu. Padahal enggak. Harusnya fala saddaqa wala shalla, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai dibacanya itu tebal. Jadinya fala ya. Jadi fala saddaqa wala shalla, ya, la, ya. Kemudian walakin kadzdzaba wa tawalla, ya. Walakin kadzdzaba. Di situ ada nun sukun bertemu kaf, ya. Nah, ini dihukumi sebagai ikhfa, ya. Sebagai ikhfa. Namun ikhfanya di sini nun sukun bertemu kaf termasuk daripada ikhfa ab'ad, ya, ikhfa ab'ad. Jadi bacanya itu langsung ang. Ya, bacanya langsung ke eng, ya. Walakin kadzdzaba. Jangan sampai walakin kadzdzaba. Tapi walakin kadzdzaba. Seperti itu, langsung ke engnya. Ya, nun sukun bertemu kaf, jadi langsung eng, bunyinya eng. Karena dia termasuk dalam kategori ikhfa ab'ad. Jadi suara gunnahnya itu sedikit lebih kuat. Ya, huruf qaf sama huruf kaf itu langsung eng. Ya, ini juga sering kali saya ingatkan untuk jangan mengengkan semua hukum ikhfa. Jangan mengengkan setiap hukum ikhfa. Min syari, ya. Man dzalladzi, jadi mang dzalladzi, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang ikhfanya itu menggunakan eng hanya huruf kaf dan huruf qaf, ya. Salah satunya di ayat ini, walakin kadzdzaba wa tawalla, kadzdzaba, ya. Di situ ada tasydid pada huruf dzal, ya, makhraj huruf dzal di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, ya, di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, sedikit keluar ujung lidahnya. Walakin kadzdzaba wa tawalla, ya. Wa tawalla, ya, bunyinya atau durasinya itu harus sama seperti wala shalla la. Nah, itu la-nya sama seperti la yang kedua, yang ketiga, dan yang setelahnya juga nanti. Ya, jadi harus konsisten, ya. Walafdhu fi nadhirihi kamitslihi, ya. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Nah, seperti itu, harus sama. Jangan sampai ada perbedaan. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Nah, ya. Jangan sampai beda panjangnya karena hukumnya sama di situ. Apalagi, ya, biasanya seorang imam itu terpengaruh oleh akhir, ya. Akhir daripada bacaan. Hendak mau ruku', ya. Akhirnya alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Yo, panjang banget, ya. Nah, ini biasanya jadi PR, ya, untuk mengingatkan para imam, ya, agar tidak terpengaruh dengan bacaan-bacaan nada-nada, ya, melagu-lagukan Al-Qur'an tapi akhirnya nabrak-nabrak, ya, nabrak-nabrak daripada hukum tajwid. Maka hendaknya jangan sampai seperti itu, jangan kebalik. Dia harus mengedepankan ilmu tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya daripada lagu-lagu. Meskipun, ya, jamaah itu lebih suka dengan imam yang melagu-lagukan atau meliuk-liukan, tapi kalau bisa, ya, harus dua-duanya. Tajwidnya harus dikedepankan, kemudian diikuti dengan suara bacaan yang indah. Tapi kalau tajwidnya nggak ada
hanya bermodalkan suara yang bagus, itu hendaknya jangan deh. Mendingan orang yang bacaannya bagus meskipun suaranya jelek. Ya, nadanya jelek, datar, tapi bacanya benar, tajwidnya bagus, itu lebih utama. Itu lebih afdal ya daripada orang yang karena mengedepankan seni maqamat, ya, seni melagu-lagukan Al-Qur'an, ya. Kemudian ayat selanjutnya, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, ya, sama seperti ayat sebelumnya, la to, sama, harus sama. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman thumma dhahaba ila, ya, di situ ada apa? Huruf alif, ya, alif maksurah, tapi di situ hukumnya alif, ya, hukum mad bertemu hamzah, ya, maka di sini dihukumi sebagai mad apa? Jaiz, ya, mad jaiz munfasil, ya. Kenapa disebut mad jaiz? Karena dia berada pada dua kata yang terpisah, ya, ada ila, ada ahli, ya, ada ila, ada ahli, yang satu ila, yang satu ahli, bertemu, akhirnya dia jadi dua kata, ya, disebutnya dua kata. Beda dengan hukum mad wajib, nggak ada dia rangkaian hurufnya itu dalam satu kata, jadi disebutnya mad wajib. Namun pada riwayat ini Hafs an Asim, ya, Thariq Syatibiyah, maka dua-duanya itu baik jaiz maupun wajib dihukuminya sama, tidak ada perbedaan, ya, 4 atau 5 baca apa harokat saja. Berbeda dengan mungkin Thariq yang lain, ya, jalur riwayat yang lain mungkin ada perbedaan, ya, boleh 2, ya, boleh opsi yang lain, ya. Adapun kalau riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah dibacanya sama, baik mad wajib maupun mad jaiz. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain di jalur Syatibiyah. Ingat, di jalur Syatibiyah. Kalau yang mau bacanya, ada orang yang mengatakan, oh ada Thayyibah, Thariq Thayyibah, yang boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah mempelajari Thariq Thayyibah, sudah berguru dengan seorang guru, ya silakan, nggak apa-apa. Sudah menyetorkannya juga silakan, tafadhal, ya, menggunakan bacaan yang pilihan lain, ya, atau Thariq yang lain, nggak apa-apa. Yang penting syaratnya harus berguru dulu, ya, berguru, kemudian menyetorkan bacanya kepada guru yang kita anggap dia ilmunya itu atau kapabilitasnya itu diakui lah, ya, nggak apa-apa, ya. Maka syaratnya kita harus setor. Makanya kalau ada orang seandainya ngapal Quran tapi nggak punya guru, ya, kemudian menjadi imam, maka ini tidak direkomendasikan, tidak direkomendasikan. Imam yang direkomendasikan adalah imam yang pernah menyetorkan bacaannya di depan guru, ya. Sebaik apapun menurut dia dan sebanyak apapun hafalannya, kalau seandainya tidak memiliki guru atau mungkin bacanya juga tidak diakui oleh guru, sejauh mana kualitas bacanya, maka hendaknya tidak menjadi imam dalam sholat, tidak menjadi imam dalam sholat, karena nanti akan merusak bacaan, ya, akan merusak bacaan. Muammumnya juga nggak enak mau ngoreksi orang tersebut, ya. Kemudian orang tersebut juga mengganggu daripada makmum, ya. Bagaimana makmum sholat di belakangnya sedangkan bacanya rusak, ya, sedangkan orang yang menjadi imam itu sudah sepuh misalnya, atau sudah dianggap orang, jadi akhirnya di situ terjadi problem, ya, dilema bagi jamaahnya, ya, bagi jamaahnya, meskipun nanti ujung-ujungnya juga harus mau nggak mau harus dinasihatin. Maka kita semuanya harus, ya, belajar ya untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Apalagi para imam-imam di masjid atau para ustadz nih, banyak juga ustadz-ustadz yang masih bacanya perlu diperbaiki lagi, ya. Jangan sampai malah nanti setelah ngisi kajian misalnya seorang ustadz malah bacanya lebih buruk daripada makmumnya, ini juga kurang baik. Maka jangan gengsi dan jangan malu untuk belajar tajwid. Kita lanjutkan. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ahlihi yatamatta. Di situ ada ya yang terletak setelah
huruf ha berharokat kasrah, maka biasanya di situ dihukumi mad silah, ya, mad silah. Mad silah qasirah karena tidak bertemu huruf hamzah, ya, tidak bertemu huruf hamzah. Namun ya kalau seandainya ada orang yang mengatakan hukum mad silah tawilah, itu juga sama hakikatnya dengan hukum mad mad jaiz, ya, mad jaiz munfasil 4 atau 5 harokat. Ya, tapi di sini karena tidak bertemu dengan huruf hamzah, tidak bertemu dengan huruf yang bertasdid, atau tidak bertemu dengan huruf sukun. Apanya yang tidak bertemu yang saya maksud? Iyanya. Ya, sukunnya itu tidak bertemu dengan 3 tanda itu tadi. Ya, maka dia dihukumi sebagai mad tabi'i. Kok kenapa bisa dinamai mad silah? Ya karena mad tabi'inya itu yang dipanjangkan adalah domir ha. Jadi disebutnya mad silah, seperti itu. Ya. Padahal sama aja mad tabi'i sebenarnya namanya. Cuma karena berhubung yang ditabi'ikan, mad yang dimatkan itu domir ha, jadinya namanya di lain, ya. Tapi kalau dihukuminya sama seperti mad jaiz. Makanya di sini mad tawilah mad silah qasirah masuknya pada saudara-saudaranya mad tabi'i. Ya, kayak mad silah qasirah, mad silah qasirah, mad badal, kemudian mad iwad, mad tamkin, itu sama hukumnya. Ya, dikategorikan sama. Atau disebutnya ya saudara-saudaranya tabi'i lah. Kemudian ya tamattu itu 2 harokat, sama seperti tadi watawalla la to, harusnya sama. Walafdhu fi nadhirihi kamislihi, kata Imam Ibnul Jazari, harus konsisten bacaannya, harus sama, ya. Kemudian di sini aula laka fa aula, ya, aula laka fa aula. Nah, aula sama 2 harokat, ya, sama seperti to juga. Jadi kalau kita baca Quran sebenarnya itu mudah. Kapan kita baca 2 harokat itu sama? Ya pokoknya kalau kita menemui, ya, huruf mad yang dihukumi mad tabi'i, berarti semuanya sama, pukul rata, sama semuanya, baik di akhir kata maupun di tengah kata, itu sama madnya, ya. Jadi disamakan. Aula sama seperti to, laka fa aula, jangan sampai beda. Aula laka fa aula. Nah, itu beda bacanya atau beda panjangnya. Kalau mau la, berarti depannya juga harus sama. Aula laka fa aula. Tapi itu enggak sesuai karena itu panjangnya 3 sampai 4 harokat. Maka cukup 2 aja. Aula laka fa aula, seperti itu. Kemudian summa aula laka fa aula, sama, ya. La sama, ya, 2 harokat. Ayahsabul insanu an yutraka suda, sama. Ayahsabu, ngalir dulu karena dia memiliki sifat hams, huruf ha. Ayahsabul insan, di situ ada nun sukun, ya. Nun sukun ketemu sin, ya. Nun sukun ketemu sin dihukumi sebagai hukum ikhfa, ya, disebutnya hukum ikhfa, ya. Nah, ikhfanya di sini huruf sin, ya, huruf sin dia dikategorikan sebagai ikhfa pertengahan, ya, ikhfa pertengahan. Jadi bukan eng, ya, bacanya bukan eng. Ayahsabul ings, bukan eng, karena yang sudah kita sebutkan tadi di atas, huruf-huruf yang berbunyi eng di huruf ikhfa ini yang jumlahnya itu 15 hanya terdapat di 2 huruf saja, huruf kaf sama huruf qaf, yang bunyinya eng ketika ikhfa. Kalau selain 2 huruf itu, maka bacanya pertengahan, dibunyikan samarnya di mulut, kemudian digunahkan berbarengan. Ayahsabul seperti itu, ya. Jadi dua bunyinya.
hidung gunahnya bunyi, kemudian suara mulut samar bunyi, ya. Ayahsabul insanu an yutraka, ya. An yutraka, nun sukun bertemu ya, ya yukun, ya sukun apa, nun sukun bertemu ya dihukumi sebagai idgham bi gunnah, ya idgham dengan suara gunnah. Idgham itu masuk, ya masuk, nunnya masuk ke ya, ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah, maka ini disebutnya hukum idgham bi gunnah. Kalau kita bacanya tidak gunnah, misalnya ayyutroka, tanpa ada gunnah, berarti dia dihukumi sebagai mad idgham bila gunnah, jadinya disebutnya idgham bila gunnah karena tidak ada gunnahnya. Ya seharusnya ada gunnahnya, ya. Harusnya disertai dengan suara gunnah. Lanjut. Sudah, ya di sini juga sama seperti huruf-huruf akhir sebelumnya. La to, la ya. La to, la da, sama. Fa'aula sudah, sama. Kemudian alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna, alam yakunu to. Nah, di sini ada to, ya. Salah satu sifat huruf to itu qalqalah, ya, suaranya mantul, ya. Suaranya mantul. Alam yakunu to. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan dan saya garis bawahi bahwa to itu dia memiliki karakter yang kuat. Bahkan huruf-huruf hijaiyah yang memiliki karakter paling kuat, posisinya paling tinggi, ya paling kuat dia adalah huruf to, ya. Dia huruf to. Dia karakternya kuat. Makanya ketika qalqalah seharusnya dia terdengar jelas, ya. Jangan sampai alam yakunu nutfatan mim, alam yakunu to, ya itu kurang terdengar jelas, kurang, ketebalannya juga kurang. Maka dibunyikan secara jelas, ya wadih, ya terdengar. Alam yakunu noto seperti itu, ya, karena to sekali lagi karakternya kuat, ya karakternya sangat kuat, bahkan sangat kuat atau bahkan paling kuat di antara huruf-huruf yang lain karena dia kuat semua. Yang pertama dia syiddah, kemudian dia jahar, kemudian dia isti'la, kemudian dia itbaq, kemudian dia qalqalah, ya ismat, ya, jadi terdengar kuat, ya. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna, maniyyin yumna, di situ ada kasratain atau tanwin bertemu ya, ya, jadi dihukumi sebagai idgham bi gunnah, ya. Maniyyin yumna, ya, di situ juga jangan sampai seperti hukum mad tamkin, ya, jadi akhirnya tanpa gunnah, akhirnya dimatkan maniyyin yumna. Nah, itu jadi bukan gunnah, harus ada gunnahnya. Maniyyin ni, ya, harus gunnah, ya, idgham bi gunnah. Kemudian thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, ya. Thumma, jangan sampai summa, ya, summa, tapi thumma, ya, huruf tha makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Thumma, jangan sampai tersentuh gigi sari bawah. Kalau tersentuh gigi sari bawah nanti terdengar suara tss, suara sofir namanya. Thumma kana, hanya mengalir nafas. Thumma, bukan summa, ya. Thumma kana 'alaqatan, kana 'alaqatan. Nah, di situ ada 'alaqata, ta, ya, ta marbutah di situ, ya, berharokat tanwin atau fathatain bertemu dengan fa, ya. Jangan pula dibaca dengan ang, alaqatan fala, alaqatan fakhala, ya, fakhalaqa. Jangan sampai seperti itu. Tadi beda bacanya dia pertengahan antara dia ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab. Jadi pertengahan. Alaqatan gunnah, alaqatan, ya, samar, ya, ikhfa di suara di mulut.
Thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Ya, fasawwa di situ ada ya disebutnya naber lah kalau ulama kontemporer menghukumnya naber. Di mana naber? Di waw yang bertasdid. Jadi ada sedikit tekanan. Ya, fasawwa, fasawwa. Jangan fasawwa, fasawwa, fasawwa. Nah, itu juga keliru. Tapi fasawwa, fasawwa seperti itu. Jadi sedikit ada naber. Apa itu naber? Suara yang sedikit ditekan. Ya, ditekan. Makhrajnya ditekan. Fasawwa. Kemudian faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha. Ya, faja'ala minhu az-zawjayn. Ya, huruf zai ya, makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Zai, z, suara sofir. Minhu az-zawjainil. Ya, la, makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri ujung gigi seri atas ya. Huruf za, zauja itu za ya. Makhrajnya tadi di gigi seri bawah ya, gigi seri bawah. Kalau za di gigi seri atas bagian ujungnya. Dzakara az-zawjaini ya, az-zawjaini adz-dzakara ya, adz-dzakara wal untha, wal untha. Nah, di sini juga ya dihukumi sebagai ikhfa. Kapan dihukumi sebagai ikhfa? Karena di situ ada pertemuan antara nun sukun dengan sa ya. Jadi ikhfanya ikhfa ausat ya, pertengahan. Unsa. Namun ya di situ sa dia bukan huruf-huruf isti'la, jadi bukan dibunyikan dengan cara menebalkan. Seperti apa tebal? Wal unsa, unsa, ditarik dulu bibirnya ya, karena sa dia tidak tebal. Dan makhrajnya juga bukan di bibir, makanya jangan sampai monyong terus. Wal ditarik ya, wal unsa seperti itu. Tapi jangan sampai ya. Tapi sekali jadi. Jangan sampai prosesnya dua kali. Seperti apa dua kali? Wal unsa. Jadi wal unsa seperti itu. Langsung spontanitas, langsung jadi. Ya, langsung jadi menuju ke huruf sa. Jadi proses menuju ke sa itu sudah terdengar kalau ikhfa. Kemudian alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ya. Alaysa, nah di situ ada ya sukun sebelumnya fathah. Jadi disebutnya layyin ya, harful layyin. Huruf yang layyin. Jadi tidak boleh di alaysa, alaysa dza, alaysa dza. Nah, itu dihentakkan seperti itu kurang tepat karena layyin itu artinya lembut ya, lembut. Kemudian dia enggak ada hentakan-hentakan tertentu. Jadi alaysa, alaysa seperti itu. Dzalika, dzalika, dzal ya. Tadi udah sering kita sebutkan makhraj dzal adalah di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Biqadirin ala, biqadirin ala. Di situ panjangnya 4 atau 5 harokat karena dihukumi sebagai mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil dibaca 4 atau 5 harokat, tidak boleh kurang dari itu. Menurut riwayat Syatibiyah, sebagaimana mushaf yang beredar di Indonesia atau di Asia Tenggara. Terus alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiya ya, an yuhyiya. Di situ ada nun sukun bertemu ya, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, cara mengucapkannya adalah dengan cara ditahan 2 harokat dengan disertai suara gunnah ya. Yuhyiya, di situ ada ya. Yuhyi yang pertama adalah ya yang berharokat kasroh, kemudian ya yang kedua berharokat fathah. Yuhyiya, jangan sampai yuhyiya. Jadi samar-samar, jadi baina-baina. Jadi akhirnya yuhyiya, yuhyiya. Jadi akhirnya enggak jelas ya.
Malah nggak terbaca yang pertama. Yuhyiya, yuhyiya, seperti itu harusnya. Ya, yuhyiya, jangan sampai yuhyiya, yuhyiya. Nah, itu jadi baina-baina, nggak jelas, samar-samar tuh hurufnya gimana sih? Yuhyiya, ya apa a, yuhyiya. Ya, jadi nggak jelas. Jadi harus diperjelas. Mufassiratan harfan-harfan. Diperjelas huruf per hurufnya. Ay yuhyiya, yuhyiya, seperti itu, ya. Yuhyiya, jangan sampai yuhyiya, yuhyiya, yuhyiya. Nah, itu baina-baina, nggak jelas seperti itu, ya. Makanya membaca Quran itu dengan dengan suara yang berenergik, ya. Jadi orangnya itu harus berenergik. Coba kalau mengucapkan ain kemudian membacanya dengan malas-malasan, dia tidak berenergik, malas-malas lah, ya, futur membacanya nggak jelas, maka bunyinya pun akan kurang tepat nanti akhirnya. Ain, coba, ya, dibacanya kan harus berenergik, ya, nggak bisa. Makanya kalau seorang muslim rajin membaca Quran, kemudian dia mempraktekkan tajwid-tajwid yang terdapat di Al-Quran, dia pasti, ya, kalau seandainya Allah turunkan hidayah bagi dia untuk terus mempelajari Quran, dia akan terhindar dari kemalasan, ya, terhindar dari kemalasan. Kenapa? Karena membaca Al-Quran saja harus semangat, belum mempelajari tafsir yang di dalamnya sudah dianjurkan untuk semangat, ya, karena baca Quran itu ya nggak bisa dengan nggak bisa, nggak boleh, ya, harus berbunyi, ya. Sedangkan bunyi dari masing-masing huruf itu berbeda-beda. Ada dengan karakternya kuat, ada yang karakternya lemah, ya. Ada huruf-huruf yang makhrajnya memang harus, ya, emang harus tegas gitu, ya, harus tegas atau harus jangan malas, ya. Alaysa dzalika biqadirin ya, ala an yuhyiyal mauta, ya. Maka salah satu efek samping dari kita sering membaca Quran itu terhindar dari rasa malas, karena dia tertuntut untuk membaca Al-Quran dengan energik seperti itu. Jadi aktivitasnya juga akan semangat jadinya, tidak malas. Makanya setiap pagi harusnya, ya, seorang muslim itu pagi-pagi baca Quran, ya, dengan mempraktekkan tajwid-tajwidnya, kemudian mempelajari tafsirnya, insya Allah hari-harinya akan berkah, hari-harinya itu dipenuhi dengan rasa semangat, ya, mendekatkan terus, ya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pagi sampai dia di malam hari, sampai dia tidur. Semua aktivitasnya pun akan semangat kalau seandainya dibuka dengan qiraatul Quran di pagi hari. Demikian, ya, yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ya, kita baca sekali lagi pada surah Al-Qiyamah di ayat 31 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Baik pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari tim Niaga TV di Kebumen, ya, pamit undur diri. Kita akhiri perjumpaan kita dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.